Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga belajar mengajar di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas bisa bantu pimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas karena telah membantu memimpin berdoa. Selanjutnya, untuk menambah motivasi dan semangat kalian, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain tepuk tangan. Caranya seperti ini. Kalau Ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Tepuk satu. Kalau Ibu bilang tepuk dua, kalian tepuk dua, tapi dengan gaya yang berbeda. Seperti ini, dari kanan dulu, baru kiri. 1, 2. Kemudian, kalau Ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga. 1, 2, 3. Tepuk 4. 1, 2, 3, 4. Tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Oke. Rima hadir. Terus Naila hadir. Terus Niala hadir. Ada yang tidak disebut atau ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, Fatum. Fatum tidak ada. Kenapa? Sakit. Ya, semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Ada yang ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kita mempelajari tentang apa? Ya, benar. Kita kemarin mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, di pagi hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ciri-ciri interaksi sosial. Kenapa sih manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa bantu menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan bantuan dari orang lain. Dan di sini Ibu akan menunjukkan 3 gambar. Ada 3 gambar di samping. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul. Jadi, perbedaannya dari gambar yang pertama, yaitu gambar 2 orang siswa yang saling berjabat tangan, yang artinya hubungan antara individu dan individu. Kemudian, gambar yang kedua, yaitu gambar seorang guru di kelas yang mengajar siswanya, yang mengajar sekelompok siswa. Itu artinya ada hubungan individu dan kelompok. Sedangkan gambar yang ketiga, gambar beberapa guru dan beberapa siswa yang saling berjabat tangan. Itu dinamakan ada hubungan antara kelompok dan kelompok. Sampai sini, apa sudah difahami apa itu arti dari interaksi sosial, pengertian dari interaksi sosial? Ada yang bisa menyimpulkan?
Ya, jadi interaksi sosial yaitu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok dengan kelompok. Sampai sini sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Untuk pembahasan yang kedua tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi ada dua ya syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua itu komunikasi. Kontak sosial itu terbentuk karena adanya respon atau tanggapan dari orang lain. Kontak sosial dilihat dari proses berlangsungnya itu. Kontak sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kontak sosial secara langsung? Ya, berarti kita melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka. Atau juga bisa diartikan kita melakukan komunikasi secara dekat. Seperti itu. Contohnya ketika kita melambaikan tangan kepada teman kita, kemudian kita bertukar senyuman, saling bertukar senyum kepada teman kita. Kemudian yang kedua yaitu kontak sosial secara tidak langsung, yaitu kita artinya melakukan suatu komunikasi dengan jarak jauh, bisa menggunakan perantara. Contohnya seperti telepon, chattingan, kemudian lewat surat, itu juga bisa. Nah, kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Sudah tidak asing ya apa itu komunikasi? Ada yang bisa? Iya, betul. Jadi komunikasi yaitu kegiatan menyampaikan pesan kepada penerima pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut dengan komunikator. Kemudian yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh dari komunikasi sendiri itu apa? Ya, contohnya seperti di dalam kelas ini sudah, seperti kita sekarang ini. Contohnya, ketika seorang murid bertanya kepada guru, maka guru menjawab pertanyaan murid tersebut. Itu yang disebut dengan komunikasi. Nah, dari pembahasan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, apa ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Itu ada 4, ada yang bisa menyebutkan? Tidak ada ya. Jadi yang pertama yaitu pelakunya lebih dari 1 orang. Biasanya itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua yaitu adanya hubungan secara timbal balik. Kemudian yang ketiga komunikasi, dan yang terakhir adanya tujuan terbentuk. Kemudian dari sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, dilihat dari proses berlangsungnya interaksi sosial ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor imitasi, yaitu di mana proses kegiatan dari seseorang karena adanya contoh perilaku dari orang lain. Contohnya ketika seorang anak sering melihat ibunya masak di dapur, dia mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh ibunya, perilaku yang dilakukan oleh ibunya dengan bermain masak-masakan di luar. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sugesti, yaitu faktor yang terjadi karena adanya pengaruh dari seseorang untuk menggerakkan orang lain.
Kemudian yang ketiga, faktor identifikasi, yaitu faktor yang terjadi karena kecenderungan atau keinginan dari seseorang agar terlihat sama dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu faktor simpati, yaitu kemampuan dalam diri seseorang seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika dia mempunyai seorang teman yang tertimpa musibah, dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman tersebut. Dia juga merasa sedih seperti itu. Nah, baik, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dan kurang jelas? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian tugas yang terdiri dari 2 kelompok ya. Kalian bisa berhitung dari 1 sampai 2. Jadi siapa yang masuk kelompok 1, siapa yang masuk kelompok 2. Kemudian perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kemudian setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing pertanyaan yang sudah Ibu lampirkan di lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian presentasikan di depan. Jika ada yang mau ditanyakan, ke depan ya, tanyakan kepada Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk melakukan diskusi dengan teman kelompok kalian. Mengerti ya? Baik, jadi dari pembelajaran yang sudah kita lewati tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial yaitu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Sedangkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu kontak sosial. Kontak sosial itu juga dibagi menjadi 2, kontak sosial langsung dan secara tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Baik, karena waktunya sudah habis ya, Ibu minta kalian untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Yaitu tentang pengaruh dari interaksi sosial. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih atas hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.